Gak ada bekal naon, tos gado amal naon. Selama setahun berapa banyak kemaksiatan yang telah kita jalankan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan, seluruh tubuh kita melakukan maksiat berapa banyak selama setahun. Kayaknya tapi nah kebaikan sekecil apapun ingat yang celak. Benten dengan kesalahan. Bahkan nu mau ingin kayak ayam mijanya di hadapan Allah. Sekecil apapun kebaikan kita akan ada mijanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kejahatan kita ada mijanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan, yang telah kita lewati? Yang pertama, astaghfar, beristighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang ke para istri, ke para ibu baru cari. Kadang sebesar apapun pahala ibu, sebesar apapun kebaikan ibu, apabila di akhir hayat ibu membawa beban suami, yakin tidak akan masuk surga, yakin tidak akan menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah, dengan gampang kita di dunia merasa berani, merasa kuat, merasa mampu melawan kepada suami, dari mulai ucapan, anggota badan dan lain sebagainya, tindakan-tindakan. Walaupun suami kita lemah, walaupun suami kita hina kata orang lain, jangan sekali-kali membuka mata kepada suami. Sahih hadis Nabi, ayat Quran, lamun sampai kurang melototkan diri salaki. Hubungan maneh cok aya nu kitu kan jeung caroke. Nepikeun ka nyeri hate mun lalaki 24 jam hatena raheut. Kudu jadi ucapan pamajikan lamun istrinya meninggal mautatan jahiliyatan, matinya dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillahi min zalik. Jangan pernah menganggap remeh hal yang kecil. Jangan dulu kita baldah thayyibah. Jangan dulu kita taat kepada ulama terkecil, umaro terkecil, pemimpin yang terkecil di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Lamun hoyong barokah rumah tangga, lamun hayang bahagia rumah tangga, bahagiakan suamiku bahasa. Pandanglah suami bila suami sedang sulit. Hiburlah suami bila suami sedang kesusahan. Ya malamun salaki keboga duit abang saya. Lalaki teu boga duit segala ditebut, segala diomongkeun, segala disalahkeun ka lalaki. Asasna bahasa dabonganna. Daya. Nah, itulah. Faqihi ma fajahi wa uququl walidain. Melebihi dosa kepada orang tua kita, dosa kepada suami. Inung bapak mah dihina, kalau jadi anaknya diumhaku juga anaknya yakin bakal ngahampura, dan darah dagingnya ada inungnya. Tapi nu jadi pamajikan, nu jadi salaki, lamun dinyerikan ke pamajikan, kira-kira kumaha. Pamajikan anak batur, lelaki anak batur, umawi. Pertahankanlah bahasa kawalan karim, bahasa yang baik. Saya tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kudu taat ajan ka Allah, taat pula ka ulama jeung pamarentah. Taat ka pemimpin, ulil amri teh pemimpin. Tinggal di Al-Qur'an surat An-Nisa jelas. Ulil amri pemimpin. Pemimpin yang terkecil
adalah suami di dalam rumah tangga. Sok aya bahasa kieu terjemahan mainna anu da eta bapak budak dek bola-bola itu diajak padami heula ka kuring. Sok aya begitu. Tah eta teh kawen urus tunjuk mun geus bisa ngawas mantap. Rek alus rek teu ku masalah kieu. Lamun alus tarimakeun dina teu kapake ge ulah mata ngomong ka jasa cara we. Kayak bila mana suami keayaan keur santai keur rileks bapak da abdi mah hayang nu kieu eta modelna ieu teh barang teh sanes hoyong ieu lain ieu mah karek ngalalang panto bapana capek naon kitu meuli teh da hayang alus abi mah teh meuli rak kitu misalkan geus capek geus aya begitu kan jangan pernah menganggap enteng kepada suami kalau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ibu-ibu untuk bicara beruntung bisa memperbaiki diri. Tapi beruntung pula kepada istri-istri yang mempunyai suami apabila taat dan hormat kepada suami. Apabila taat dan hormat kepada suami, iskaliman au mutasyahidan pintu surga dibuka. Ke istri anu menang ridho suami ngantunkeunana dakhalatul jannah bakal masuk ke surga. Ke istri ngantunkeun tanpa ridho suami tidak akan menghirup baunya surga. Banyak kisah, tos aya kisah Alqamah, tos aya sahabat ketika istrinya di rumah, suaminya berangkat berjuang mencari nafkah. Apa yang terjadi? Bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu jangan keluar rumah sebelum aku pulang dari pekerjaan. Gitu. Air bicara oke cekap tina pakar. Dimimiti ibu nanti damang dewartosan neng si mama teu damang oh insya Allah didoakeun kamu bisa tinggal sehat nepikeun ka repot henteu supi nepi ka terakhir meninggal henteu supi tenteuingan eta mah budak awewe ilah rek mulang tari mana ka indung timimiti indung gering repot sampai walas sampai meninggal tidak telami kemudian sumping carogena ente langsung diwartosan ka carogena si mama ngantun kan ditenangkeun heula carogena teh paparinan tua geus paparinan tuang teh urang iba itulah tanda istri yang soleh geus di paparinan iba ka karek nyarios si mama ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sumping kaditu angkat jeung carogena di ditu teh diambil ku keluargana sia teuing indung malaya urutna salaki aya urutna lalu Allah mengutus malaikat Jibril wahai Jibril apa ya Rob turun ke bumi sampaikan ke ahli mayit ka keluargana ya ahli mayit ahli neraka ku kami diasupkeun kana neraka lalu saur Allah tidak jadi dimasukkan ke neraka diangkat sama seorang anak perempuan yang solehah taat terhadap suaminya dia dimasukkan surga karena apa? Anaknya termasuk anak yang soleh, calon surga, termasuk syuhada, calon-calon syuhada. Anak seperti itu, istri seperti itu, calon syuhada, calon istri yang akan masuk surga. Apabila orang yang meninggal di medan tempur, orang yang berjuang, orang yang syahid, matinya mati syahid enak, nikmat. Dan janji Allah
akan membawa 72 keluarga dilebetkeun ka surga ku saorang anu mati syahid. Bayangkan lamun aya di kalangan keluarga orang anu mati syahid lagi berjuang nuju sholat di masjid, nuju ngaos, nuju berjuang di medan tempur, mati syahid 72 keluarga ditarik dibawa ke surga, mau diproses ku Allah. Masya Allah, kabitan. Barang siapa anak yang hatam Quran, hafid Quran, dia mengamalkan ikhlas karena Allah, tatkala dia meninggal akan mati syahid. Bagi orang yang menghafal Al-Quran 30 suci, matinya akan mati syahid dan bisa membawa keluarga 72 keluarga. Masya Allah, ya itu kayak ulah bakal mati syahid anu menang ridho suami ge asup surga kan bentang surga anu mati syahid di mana di surga. Walaupun dia taruh ibu hayang kain ridho Allah, hayang ibu siap taat ke suami kumaha ke apakah mungkin dikubur ya Allah di alam sana, di alam kubur, di alam bahya, lamun terang bahasa kubur jutaan manusia teriak-teriak setiap saat minta Allah sadetik, samenit, apalagi satu hari ya Allah, satu hari minta kembalikan ke dunia, ingin berbuat baik, ingin mengabdikan diri kepada Allah, ingin bersujud kepada Allah, minta sehari saja. Setiasa. Nah, kesempatan orang nu aya di dieu. Nu aya kana kesempatan kan urang. Apa tidak bisa melawan ego kita masing-masing? Apa kita tidak bisa menundukkan kepala, melemahkan bahasa kepada suami, kepada orang tua? Bisa tidak? Itulah mudah tapi susah. Janji Allah, ar-rijal qawwamun 'ala nisa, pemimpin di rumah tangga itu adalah laki-laki, pemimpin wanita di rumah tangga. Dan laki-laki itu harus mampu mengantarkan roh istri ke surga. Bila mana istri mati, harus mampu mengantarkan rohnya ke surga. Yang mana istri yang dipertanggungjawabkan seorang pemimpin, seorang suami yang diantarkan rohnya ke surga? Istri yang selalu taat, tunduk, hormat kepada suami. Bukan istri yang selalu melawan suami. Bukan istri anu selalu ninggalkan suami. Ngarasakeun teu dosa zaman kieu di mana eta tidinya eta kalinya. Sedangkan istri dina aturan di dalam rumah tangga, di dalam Islam, keluar rumah harus izin kepada suami. Tanpa izin langkahnya jadi laknat di hadapan Allah. Percaya atau percaya maut ayeuna buktikeun. Selangkah, dua langkah, tiga langkah tidak meminta izin kepada suami, laknat Allah yang dibawa. Nauzubillahi min dzalik. Apabila seorang istri keluar rumah selangkah, dua langkah, tiga langkah menempuh kepada pengajian dan membawa izin, membawa ridho suami, jadi pahala buat dirinya, pahala buat suaminya, pahala buat anak-anaknya. Umar ibu ulah dianggap enteng, ulah dianggap enteng. Ngan sakadar urang ngomong keluar, ngan sakadar ngareles suami neneangan suami seueur. Ayeuna asa enteng, ayeuna asa ringan, tapi bukti jaga yakin demi Allah di dalam Al-Qur'an ayat. Yakin demi Allah di dalam hadis ada bagaimana seorang istri yang taat kepada suami, seorang istri yang selalu membahasa rendah kepada suami, dirindukan surga.
dirindukan surga. Ngerti seperti itu. Tatkala mereka meninggal dijemput oleh bidadari, dijemput oleh laki-laki yang tampan, dibawa ke surga didampingi. Buat wanita-wanita yang mendapat ridho suami meninggal, yakin akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat laki-laki yang bisa mendidik suami, mendidik istri, buat laki-laki yang bisa membahagiakan istri, yakin setelah matinya akan dijemput oleh bidadari surga. Di dunia mabuk, nu geulis, peot, sekolot, nu goreng patut bakal peot, asa jak-jak asa geulis teh 45 tahun ke handap. Geus 60 tahun ka luhur mah da moal anu cenah. 70 tahun lempang pakai trok ku jeung tuur teh. Oh, pipi terus mulai peot. Itu. Tapi jaga bayangan di surga moal aya pamukat ciga kita ya. Moal aya pamukat ciga bahwa tampan semua bidadari surga tampan. Buat siapa bidadari surga? Kamu saha? Kamu istri anu menang ridho Allah. Di dunia mangan hiji lalaki, hayang lalaki batur dosa. Jaga mah di surga dek beak sapuluh bebas halal. Istri hayang nama hayang buatil obat liur, boro-boro obat hiji ge pusing. Jaga mah di surga 10 70 sekali ngajak 70 bidadari. Istri ge sami pamagat seakan-akan dijaga usia 18 tahun 20 tahun borondong. Tren borondong. Bakal ngajemput. Masih kurang ini mau iman masuk ke surga dijemput ku borondong heran. So, nemenin selama hidupnya. Nah itulah janji Allah. Makanya pandailah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamugi di awal tahun ini orang sadaya kenging dipampura Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenging ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing aya tapakna, sing aya membekas di dalam diri, ladang orang salat, ladang orang naos, kada aya hancat, kada aya tapak, tiba ke orang ke alam akhirat. Buang ego jauh-jauh masing-masing. Buang kakeheun. Kadang-kadang orang banyak ku hal butun hal sepele, cekcok jeung yang jarum. Sepele saling hujat, saling salahkan di dunia, apalagi jaga di hadapan Allah. Saling hujat, istri nuntut hayang asup ke surga dijawab ku pamakan nanti baheula geus boro-boro taat ka salaki masing-masing auzubillah. Tapi bagi istri yang solehah akan dipertanggungjawabkan hidup sampai matinya. Sing yakin rezeki bukan di tempat kerja, rezeki bukan di perusahaan, tapi rezeki di Allah. Apabila orang bendung ke Allah, jauh dengan Allah, jauh dengan rezeki. Lamun caroke kersusah malah atas pandai-pandailah seorang istri berdoa memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki suamiku ya Allah, mudahkanlah rezeki suamiku ya Allah, untuk bekal hamba dan keluarga, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mau usaha kadul, adoa boro-boro duit hayang loba ngimpikan. Laras ngimpi di siang bolong, usaha kadul, ngado antara duit hayang loba. Cacak ning batur gen usaha kadul. Luari nafsu, eta. Tah, murang lain kan? Sabatu. Apakah ladang murang maring mengajari duit? Tinggali batur gaya panas. Tah. Paremah ngobrol. Paremah. Janten lamun urang konaan hartosna konaan teh ngalap cukup
kan waya tabus apa boleh ngalap cukup kan waya jantan urang munajat ka Allah rezeki anu agung sing barokah rezeki anu alit sing jadi obat bektos na paramek sa gede itu ang matap jak coba lamun paramek sa gede liur mari rezeki nu agung sing barokah nu alit sing jadi obat ibu hoyong bahagia ku ekonomi hoyong bahagia ku artos hoyong gambil artos bahagia ke cara masing-masing bila mana suami bunga hatena suami bakal deket jeung Allah lamun deket jeung Allah bunga hatena ijabah Allah bakal datang lamun suami kerudet hatena ngadu anak kalang kabut mikiran utang jeung kasusah mikiran pamajikan uring-uringan wae boro-boro ikhlas ka Allah salat Allahu akbar pamajikan jadi wae Allahu akbar pamajikan kamu kan wae nah hatena teh Allahu akbar nu maagu nu mawi sing pandai berayu suami membahagiakan suami ulah kalau mengeluh kudu siga kerwogohan sehidup semati siap suka dan duka kita jalani hari nasi incuan boro-boro kayak taruh dina bentennya kayak supados ditaros teh ku caroge di pengawasan teh bahas naon cenah Ustaz Haji sing taat ka salaki nggak sama malu perdebatan jalan caroge teh bakal jadi taat kumahanya kudu taat jeung hormat ka caroge yakin bakal jalan detek jeung atoh gitu jeung atoh caroge aya nu kakantunnya kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga terus kunci membuka pintu surga jaga para ibu jangan pernah gengsi jangan pernah malu untuk menawari suami tentang batin tawar bagi ngomong eta kode terus aja kodona eta diajak tulis ipis ya amas baju ipis berarti kahayang kuping ge ibu-ibu anu itu mah budak orang mah loba pengalaman di bahuga tuh suhun kabeh pengawai eta teh lamun istri meminta duluan menawarkan duluan kepada suami yakin ku Allah akan dimaafkan dosa-dosanya ku bahasa mesin ku baju tapi nampakkan di awal bagi ke akhir ditutup ku baju di awal bagi ke akhir pemugi ayat dari Allah Subhanahu wa taala anu sana semata-mata tidak Allah Subhanahu wa taala anu lepatna dina kabodohan ka awaman cinguri syahat para ibu ngapunten hakikat Allah Subhanahu wa taala ngapunten satu acan bangunten diakhiri mengawal-awaskeun istighfar pribadi tiluihan istighfar ibu rahmatiluihan sayyidul istighfar tiluihan kalimat thayyibah tiluihan biasanya kan malam tahun baru besok ayam masabahnya banyak kamari simkuring diam teu aya simkuring dikayakeun sok aya insyaallah lah tahun bayu di dia urang galal mudah-mudahan kalau terus naik ke sini enggak lupakan sejenak urusan duniawi lupakan urusan duniawi fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di depan kita hanya Allah Maha melihat Allah Maha tahu sekecil apapun dosa-dosa orang yang pernah kurang lakukan doakan menceritakan ya Allah ya Rabb ampuni kami telah melakukan ini A B C dalam hati doakan barang siapa orang yang bertobat meneteskan air mata tandanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, yang membesarkan kami ya Allah. Mereka berjuang membesarkan kami, yang melahirkan kami, ya Allah, menurunkan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami bergelimang murka dan dosa, ya Allah, ya Allah. Orang tua kami yang telah Kau ambil, ampuni dosanya, ya Allah. Hilangkan siksa kuburnya, ya Allah, ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, Kau beri kesehatan, ya Allah. Kau bimbing di jalan hidupnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, pada sore ini, ya Allah, kami datang kepadamu, ya Allah, untuk memohon ampun, ya Allah, ya Allah, atas dosa-dosa kami, kesalahan kami yang telah kami lakukan, ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa jinah mata, ya Allah, dosa jinah telinga, ya Allah, wabil khusus dosa jinah musuh, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli zanbin adim la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Dengarkan tembrakan kesalahan orang sadaya. Yakin Allah Maha melihat, walaupun kita melakukan di tempat yang sunyi, yang tidak orang yang lihat. Yakin Allah Maha melihat. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. وأتوب إليه وأتوب إليه وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت والفوج بالجنة ونجاة من النار. Ya Allah ya Allah, jangan Kau ambil nyawa hamba dan para jamaah dalam keadaan tidak iman. Jangan Kau ambil nyawa hamba dan para jamaah sebelum dosa-dosa hamba dan jamaah diampuni. Ya Allah ya Rabb, apabila dosa hamba dan para jamaah telah Kau ampuni, kapanpun Kau mau hamba dan jamaah ikhlas, hamba dan jamaah ridha ya Allah. Semoga Engkau mengambil nyawa hamba dalam para jamaah dalam keadaan iman kepadamu ya Allah. Jangan ambillah nyawa hamba dan para jamaah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak taat kepadamu ya Allah.
Apabila hamba mendapat ampunan-Mu ya Allah, alangkah nikmatnya hamba kembali ke hadapan-Mu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabb, Kau ampuni dosa kami ya Allah, Kau ampuni dosa istri-istri kami ya Allah, Kau ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Semoga zat Allah ampuni dosa para suami jamaah hamba ya Allah ya Rabb. Semoga zat Allah mengampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga naon dupi anu urang parantos kamalkeun awanna ibu, mudah-mudahan sing kaeng pangampura Allah Subhanahu wa taala dikawin ayeuna dugi ka akhir, mudah-mudahan urang sing kaeng pangapunten Allah Subhanahu wa taala amal urang anu ngan sakieu buktos teh moga-moga sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Atuh ayeuna pangaosan dirahimkeun wae ku ngadoa Allah Subhanahu wa taala. Ngaoskeun tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.